Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak, dititipi nikmat dalam bentuk kesehatan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah, diberi iman Islam. Insya Allah mudah-mudahan dengan belajar kita menjadi orang yang ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memanfaatkan setiap nikmat sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga peruntukan nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul efektif hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Khususnya di waktu sehat kita betul-betul memohon kepada Allah untuk dijaga ya, supaya kita betul-betul bisa efektif beribadah. Dalam seminggu terakhir saya meruqyah beberapa orang yang sebenarnya masih muda Bapak Ibu, tapi ketakdir oleh Allah diberi sakit yang cukup berat ya. Jadi sakitnya medical dan non medical maksudnya. Sakitnya medicalnya dia sakit ya, tapi non medicalnya dia nggak mau sholat. Ini contohnya itu. Nah, ini kan non medik ya. Jadi kakaknya saya bilang, ini gimana Ustadz, saya tuh diberitahu oleh dokter ini kalau versi dokter vonis mati itu. Karena di dalam tubuhnya sudah ada cancer sekian besarnya, kemudian gagal ginjal, sudah harus dua kali cuci darah, kemudian paru-parunya terendam oleh cairan 1 liter lebih. Ini versi dokter berat sekali. Sayangnya kok disuruh sholat berat sekali. Akhirnya kita buka dompetnya, ada 8 buhul. Ini dompetnya ada keris kecil, ada buhul-buhul, ada raja-raja. Jadi selama ini mungkin beliau karena pengusaha ya, maka hal-hal seperti itu akhirnya kita keluarkan semua. Setelah dikeluarkan semua, kemudian kita ruqyah ya. Kebetulan yang baca ruqyah Mas Amar salah satunya. Jadi kita bacakan awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kita bacakan Qul hu falaq nas, kemudian kita rawat dengan ruqyahnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat betul ininya ruqyahnya? Ini ruqyah mandiri, matur. Kalau jenengan pas sakit ketemu, misalnya jenengan pas ke pulang kampung, ke Wonosari atau ke Solo atau kemana, jenengan ketemu orang yang sakit, peganglah kemudian ucapkan Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'tik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik Bismillahi arkik. Itu ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah jenengan baca ayat-ayat ruqyah, kemudian disambung dengan itu, mudah-mudahan membantu. Kemarin kesaksiannya beliau sanjang, alhamdulillah Ustaz sekarang sudah mau sholat. Alhamdulillah. Jadi kalau orang pegang hal-hal seperti itu memang diganggu Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita tuh pegang raja-raja. Baik yang nempel di jenengan bentuknya di dompet atau di rumah jenengan, jangan. Itu nanti akan sangat mudah setan pengaruhi jenengan, subhanallah. Pastikan hal-hal seperti itu bersih. Dan minggu ini saya juga punya hajat itu ini. Punya hajat orang yang susah ini. Jadi pindah rumah baru terus enggak karu-karuan. Jadi rasanya itu mau ibadah malas dan lain sebagainya. Ibadah rumahnya baru. Saya mungkin hari minggu ini insya Allah ya, dijadwal untuk datang ke sana juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, bersyukurlah kita yang didudukkan di pengajian seperti ini, sehingga kita diingatkan hal-hal pokok.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, monggo kita manfaatkan nikmat sehat supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita mohon betul kepada Allah. Terlebih Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan kita sama-sama sadar sepenuhnya hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, sering diulang dan saya ingatkan berulang-ulang sebagai pengingat yang sangat penting. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dzinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku ada 12. Ini untuk membantah orang-orang kafir yang mengatakan ditambah-tambahi. Jadi ada yang nambah-nambahi perhitungan bulan dulu itu. Maka Allah memastikan sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku itu 12. Inna iddatas syuhri indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini diciptakan sudah lama, sudah sangat lama. Dan perhitungan peredaran yang Allah tetapkan lewat peredaran hijriyah, lewat bulan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang unik kan untuk kalau bulan-bulan hijriyah. Jadi memang pergantian musim itu terjadi kalau di hijriyah. Jangan kadang-kadang puasa musim hujan, kadang-kadang puasa musim panas, begitu. Sehingga Allah itu mempergilirkan. Sehingga kita tahu rasanya, ketika puasa musim hujan, ketika puasa musim terang, bagaimana kondisinya kita tahu seluruhnya. Makanya perhitungan bulan itu didasarkan kepada bulan, perputaran bulan hijriyah. Kemudian Allah berfirman, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum atau kita sebutnya bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut maksud bulan haram adalah, di tafsirnya Ibnu Abbas, salah seorang ulamanya para sahabat, masih muda tapi pengetahuannya luar biasa karena didoakan oleh Rasul untuk menjadi orang yang faqih. Beliau menyebutkan maksud bulan haram adalah secara garis besarnya apapun yang kalian perbuat di bulan itu dalam bentuk kebaikan, maka Allah lipat-lipatkan pahalanya. Sebaliknya jika jenengan di bulan itu ternyata berbuat buruk, maka lipat-lipat pula dosanya. Makanya kita perhitungan betul, kepeksone gak boleh yo ojo bulan haram lah. Kepeksone itu. Tahan-tahanlah ketika bulan haram. Kita betul-betul menahan diri untuk hal-hal yang berpotensi membuat kita rugi. Karena Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, kata begitu kata Allah. Jangan sekali-kali panjenengan di bulan itu, kata Allah, berbuat zalim pada dirimu. Berbuat zalim di sini umum sifatnya. Baik yang sifatnya merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Maka kita bermohon kepada Allah Bapak Ibu semuanya agar kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan kebaikan di sepanjang bulan-bulan hurum. Apa itu? Kata Rasulullah, ini tafsirnya, maksud minha arba'atul hurum adalah salah satun mutawalliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kalau yang satunya itu yang baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, dia adalah bulan Rajab, nyempil sendiri di bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Berarti kita di bulan pertama di 3 bulan yang berturut-turut. Sepanjang 3 bulan ke depan ini kita berada di bulan haram yang berlaku rumus tadi. Setiap perbuatan baik dilipat-lipatkan pahalanya, setiap perbuatan buruk dilipat-lipatkan dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk bisa berbuat banyak kebaikan di bulan ini. Kemudian amati Bapak Ibu semuanya hadis-hadis yang terkait dengan penggugur dosa atau justru penggugur pahala ibadah. Contoh Rasul bersabda, salah satun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usim sibron. 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Dibayangin Bapak Ibu,
Ini jangan sampai ini terjadi di bulan-bulan hurum. Kebayang nggak kita? Sholat di bulan hurum nggak diangkat sholatnya, menyedihkan sekali. Makanya hal-hal seperti itu harus diamat-amati. Yang pertama, rojulun ama kauman wahum lahu karihun. Seseorang yang mengangkat dirinya menjadi imam, sementara yang di imam itu nggak suka semua sama dia, itu nggak diangkat sholatnya, Bapak Ibu. Wong orang ngerti bacaan, kemudian tiba-tiba dia maju untuk jadi imam, itu nggak diangkat sholatnya, Bapak Ibu. Makmumnya sah, makmumnya diangkat semua, dia sendiri nggak diangkat, subhanallah. Dan ini terjadi, Bapak Ibu. Saya kebetulan membina beberapa masjid, yang salah satu masjid itu masya Allah sudah digilir. Ini permintaan jamaah, ini masjid ini masjid ampiran. Tapi adalah salah satu pengurus yang bacaannya berantakan, nggak karu-karuan, tapi tetap maju jadi imam. Ini sudah menjadi pembicaraan hampir seluruh jamaah, subhanallah. Subhanallah. Nah, ini yang seperti ini harusnya ada yang mengingatkan. Memang sayang, kasihan kan, kasihan. Maksud dari jamaahnya tidak suka itu syar'i, maksudnya alasan syar'i, bukan tidak suka karena aku jelek kalau dia, bukan. Nek jelek kuwi ora kanggo di sisi Allah. Maksudnya tidak suka karena ada orang di belakangnya yang tahu bacaan baik, tahu bagaimana hukum-hukum terkait dengan bacaan bagus. Lah kok wani-wani nih gitu maju, itu subhanallah. Ini entah karena kebodohan atau karena saya nggak tahu. Padahal salah seorang yang menjadi pengurus struktural di sebuah organisasi yang terkenal. Jadi kadang-kadang saya nggak habis pikir ini organisasi ini menyeleksi pengurusnya bagaimana gitu. Kalau setingkat pengurus, ranting, ketua ranting misalnya, atau wakilnya atau selanjutnya, ya harus bisa jadi imam. Masa nggak bisa jadi imam? Kan ya lucu gitu. Organisasi agama kok bisa-bisanya pengurusnya nggak bisa ngimam dan berani maju gitu. Kalau nggak bisa, nggak berani maju, mending lah gitu. Nggak bisa rumongso pengurus maju, ini kan bahaya banget Bapak Ibu semuanya, bahaya banget ya. Maka di bulan hurum ini jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kasihan yang bersangkutan. Salah satu la turfa'u lahum sholatum faqurun simsibron. Yang pertama adalah rojulun, seorang laki-laki, ama kauman, dia memimpin suatu kaum, wahum lahu karihun, sementara kaumnya nggak suka. Bahaya sekali. Dan ini para ulama menyebut imam secara keseluruhan, imam dalam sholat termasuk imam dalam urusan yang lain. Orang yang tidak terampil dalam sebuah bidang jangan menjadikan dirinya, mengangkat dirinya jadi imam. Bahaya banget nih, bahaya banget. Karena imam bisa rusak Bapak Ibu semuanya. Tatanan sebuah masjid bisa rusak. Sampai ada seseorang mengeluh ke saya, ya Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya sebenarnya bukan bermaksud tidak ikhlas. Yang bangun masjid itu dananya saya berdua. Dulunya masjid itu kecil Ustaz, saya yang kasih dananya, habis mungkin 1,5 miliaran itu. Subhanallah. Sampai akhirnya saya tidak bermaksud tidak ikhlas, tapi kemudian subhanallah Ustaz, karena ini bicaranya di depan yang bersangkutan dan di depan saya. Subhanallah. Jadi semalam kita diskusi banyak tentang hal seperti itu. Padahal ini bulan hurum Bapak Ibu semuanya. Kita di bulan Dzulqa'dah. Yang kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, nanti buka lagi tafsir Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asara sahran fi kitabillahi ya ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kemudian yang kedua, ini untuk ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sini insya Allah salehah semua. Kata Rasulullah, yang tidak diangkat sholatnya, jangan sampai jangan lakukan di bulan hurum adalah imro'atun, seorang istri, seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Marah karena apa? Marah karena apa saja. Jangan langsung pikir ke situ nih. Marah karena saya udah tua Ustaz, hal-hal itu udah nggak kepikir lah. Suami saya juga sudah nggak terlalu pengen gitu. Bukan masalah itu ibu-ibu semuanya. Jenengan tidur sementara suaminya dengan marah, maka tidak diangkat sholat jenengan. Itu yang saya ceritakan, istri saya itu kalau menjelang tidur mesti minta maaf gitu. Atau sebaliknya saya juga. Dan dipegang tangannya beneran ibu-ibu nih. Dipegang tangannya, Mas, kalau saya ya gitu.
Aku ngarep turun yang sampean turun rido. Oh rido tidur sekarang. Gitu. Itu hal kelihatannya ringan, Bapak Ibu, tapi ini manfaatnya besar sekali. Jangan sampai jenengan sare sementara jenengan tidak tahu suami jenengan ridho atau tidak. Ini masalah. Jenengan tahu satu hadis yang lain Rasulullah menyebutkan jikalau ada makhluk yang boleh disembah, jikalau ada, tentu saja tidak ada, maka seorang istri disuruh sujud kepada suaminya. Allah, suamiku pecicilan Ustaz, nggak ada urusan. Oke, Pak, suami saya nggak soleh Ustaz, wis ora sugi, wis pecicilan, dolan wae gitu. Tetap suami, Bapak Ibu semuanya. Jangan mau cari pembanding. Fir'aun, istrinya Fir'aun itu di surga, ibu-ibu semuanya. Istrinya siapa? Fir'aun. Suami panjenengan mbok pecicilan koyo apa ora koyo Fir'aun lah. Gini apa nggih? Jenengan nggak bisa beralasan, wah suami saya nggak soleh gini. Fir'aun ini kurang apa nih, kurang soleh. Tapi istrinya sabar dan masuk surganya Allah. Sebaliknya, istrinya Nuh alaihissalam, istrinya Lut alaihissalam di mana? Di neraka. Kudune lak niku lak solehah banget tuh bojone Nabi kok. Ini dasar-dasar wae. Memang pecicilan ibu. Nggih. Jadi Al-Qur'an udah kasih contoh bahwa kita nggak bisa beralasan, "Alah suami saya begini. Mambu sisan." dan. Itu nggak bisa, Bapak Ibu semuanya. Justru ketika suami panjenengan rapatio soleh, ini pahalanya jenengan lebih besar. Karuan nih soleh suaminya, karuan. Jenengan jadi soleha patut. Tapi ini orang soleh kok jenengan taat sebagaimana istrinya Fir'aun, maka luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Ini ibadah besar di bulan Hurum. Jangan sampai nggak dilaksanakan. Udah tua Ustadz, ketika koyono romantis, ya, mana bagus itu. Moro sepuh saya itu masih seperti itu. 90 tahun lebih, Bapak Ibu semuanya. Ibu mertua juga sudah hampir 90 sekarang berarti. Ya kalau mau tidur bahkan kadang-kadang ditunjukkan gitu sebelum masuk kamar. Kamarnya sudah masing-masing sekarang karena bapaknya dikirnya panjang banget gitu. Ibunya udah mau istirahat, bapaknya masih dikir panjang. Itu ya salim gitu. Ya kadang-kadang sambil guyon gitu. Sampean wis ridho gitu. Ridho. Silahkan tidur, nanti saya tiru itu, Masya Allah. Jadi memang itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seorang istri tidur sementara suaminya marah, maka sholatnya tidak diangkat. Sampai nanti kemudian saling ridho. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasoriman. Dua orang saudara yang saling bertengkar. Sampai kemudian berbaikan. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah 3 hal yang membuat seseorang nggak diangkat sholatnya, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Boro-boro sampai ke Allah, sejengkal di atas kepalanya saja nggak diangkat, Bapak Ibu. Maka hal-hal seperti ini di bulan-bulan Rum sangat dihindari. Sebaliknya, ibadah-ibadah yang berpotensi memberikan pahala yang sangat besar buat kita lakukan. Mulai dengan tata syuruknya ditata, duhanya ditata, dan ibadah-ibadah maghdhah, ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi kita kepada Allah lakukan. Itu selesailah kita urusan itu. Kemudian sebagaimana saya sampaikan di minggu sebelumnya bahwa ibadah sosial itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, Bapak Ibu semuanya. Maka pastikan di bulan-bulan ini jangan lakukan banyak hal terkait dengan pertolongan ke orang lain. Kalau sudah tua nggak suka nolongin orang, bahaya Bapak Ibu. Karena di antara pemudah seseorang masuk surga apa? Banyak menolong orang lain. Sekali lagi saya sampaikan hadis terkait dengan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju ke majelis ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuju ke majelis ilmu seperti panjenengan hari ini, keluar dari rumahnya tadi menuju sholat seperti ini, kemudian duduk di majelis ilmu, kata Allah, Allah pasti mudahkan dia masuk surga, pasti mudahkan jalannya masuk surga. Jalan itu lak weri-weri, gak jalan sing angel, ono jalan sing kepenak. Gila bang nggih? Kita naik motor saja tergantung sampai cepat atau tidak bergantung jalan yang normal. Di samping sehat kitanya, artinya ibadah jenengan dengan Allah itu sehat duluan. Motor itu sehat Bapak Ibu.
Tapi jalan menuju ke sana juga harus bagus. Maka di antara memperbaiki jalan adalah dengan banyak ngaji. Kenapa banyak ngaji? Hasilnya di kalimat sebelumnya saya sampaikan berulang-ulang bahwa kenapa kok orang yang ngaji dimudahkan jalan menuju surga? 4 hal. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesukaran orang lain, maka Allah akan jadikan dia mudah di yaumil akhir. Barang siapa yang menghilangkan hutang orang lain, baik dia bebaskan hutangnya atau dengan bayari hutangnya, maka Allah pastikan akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang selalu menjaga aib orang lain, tutupi aib orang lain, jangan tahu aib orang lain, jangan tutup, betul nggak diceritakan, maka Allah pasti akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, barang siapa yang senantiasa menolong hambanya Allah, maka Allah senantiasa tolong dia. Baru kemudian kalimat barang siapa pergi dari rumahnya untuk duduk di majelis ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu. Maka ibadah-ibadah yang seperti itu di bulan ini diutamakan. Terlebih sekarang kita menjelang bulan hajian. Bulan hajian sebenarnya sejak Syawal Bulan hajian itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah di awal-awal sampai hari Tasyrik. Makanya sebagian saudara kita sudah berangkat dari kemarin toh ini. Adik saya kemarin berangkat tanggal 2 hajian Dia sudah bisa melakukan apa? Umroh, tawaf kudum. Jadi begitu datang sudah bisa melakukan itu sebenarnya, karena sudah di bulan haji. Kalau dengan umrohnya di bulan Syawal kan harus bulan Ramadan harus ngulang. Jadi kalau udah di bulan Syawal maka boleh. Makanya di Indonesia itu paling mudah sebenarnya. Hajian ada 3 macam: haji ifrad, haji tamatu seperti yang jenengan lakukan tamatu, sama yang satunya apa? Kiron, satunya kiron. Rasulullah dulu ketika haji wada pakai yang kiron, karena Rasulullah sudah bawa onta dari Madinah. Kalau jenengan dari sini sudah bawa hewan untuk hadiyu, itu makanya jenengan hanya bisa kiron. Tapi di Indonesia modelnya pakai tamatu. Begitu masuk ke tempat mikot, jenengan langsung mengucapkan niatnya. Labbaik Allahumma umroh dulu kan? Gini apa nggih? Nah itu kita perhatikan betul. Di bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan yang corong dagang niku panen corong dagang niku panen, jenengan panen lah bulan ini. Artinya jenengan hitung-hitung betul waktu jenengan. Kita tuh khawatir Bapak Ibu bahwa waktu kita tuh dekat. Saya itu kadang-kadang kalau udah rasanya badan nggak nyaman tuh saya pikir jangan-jangan saya mau meninggal. Itu salah satu pikiran tiap hari saya Bapak Ibu. Ini pagi ini aja saya merasa kok ini nggak nyaman gitu. Ini semut-semutan gitu, saya pikir jangan-jangan saya sudah dekat gitu. Jangan sok semutan bukan. Saya tangan seminggu terakhir ini semutan terus ini, kaki juga semutan ini kok separuh ini semutan ini gimana gitu. Kalau tiba-tiba kemudian Allah tidak mampukan untuk beribadah dengan baik, ya kita mudah-mudahan sudah nabung banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kita sama-sama berharap dan sama-sama saling berdoa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pengingat yang penting terkait dengan bulan ini. Nah, ya kemudian yang saya ingatkan paling utama tentu saja persoalan tauhid di bulan ini. Ada sebuah tempat di kampung penggerak dakwahnya ditanya sama sesepuh masyarakatnya. Bu, ini ibu-ibu penggeraknya, suami istri. Jangan guys sesajen ora iki, nggo kegiatan iki. Jawabannya apa? Ora. Tegas banget ini. Ya enggak sesajen ora gitu, ora. Ini jadi pergunjingan 3 bulan. Tapi setelah itu alhamdulillah jamaah yang lain ikut semuanya di kampung itu. Yang ngaji udah nggak pakai sajen, yang ngaji. Ustadz, saya itu sudah nggak sajen, tapi kemarin saya didatangi sama tokohnya untuk tetap sesajen. Saya jawab apa? Ya sudahlah, ini duitnya kan ngurus ke aku gak, bodoh aja. Jadi ini masih jadi problematika kita, Bapak Ibu semuanya. Ini testimonial. Seseorang datang ke saya, Ustadz, ini gimana caranya ya? Kakak saya itu doktor, sebentar lagi profesor.
Dia adalah dosen di universitas sangat terkenal, dosen fakultas kedokteran. Kurang ribu niku pinteran niku. Dosen fakultas kedokteran, universitas negeri yang sangat terkenal. Setiap 2 bulan sekali dia datang bersama dukunnya atau guru spiritualnya. Subhanallah, orang sholat nih. Ini padahal orang ini nih, dosennya ini, dia khotib Jumat, dia wakil ketua takmir masjid. Pripun niku. Setiap 2 bulan sekali datang ke Laut Kidul, seserahan untuk Roro Kidul. Bayangin. Ini beneran terjadi Bapak Ibu. Karena kakaknya ini diskusi, adiknya diskusi mental terus, malah dimusuhi. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Kata Allah, nggak bisa orang tahajud malamnya, pagi-paginya ke Roro Kidul. Mana ada seperti itu? Mana ada seperti itu? Subhanallah. Inilah Bapak Ibu saya bilang, mahalnya hidayah Bapak Ibu. Nggak ada urusan, mau pinter kalau dibalik sama otaknya bisa saja. Apa sulitnya buat Allah? Ini pasti ada kesalahan di apanya dulu ini. Kok bisa seperti itu? Kurang pinter nopo coba? Subhanallah. Gurunya nggak sholat, kok bisa taat? Loh, saya disuruh sholat sama beliau. Dianya sendiri nggak sholat. Kok jolali tahajud yo? Oh jolali ini yo, jolali ngidul yo. Ini kok pripun niku coba? Subhanallah. Kecuali aku orang untuk sholat lah, aku diperintah sholat sih. Subhanallah. Subhanallah. Nah ini makanya hal ini, apalagi ini levelnya lebih berat dari yang tadi Bapak Ibu. Kalau tadi tidak diangkat sholatnya, ini mah langsung nggak diterima. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik Bapak Ibu, tetapi Allah mengampuni semua dosa lain selain syirik di bawah kehendak Allah. Berarti di bulan ini nih, 3 bulan ini, jangan perhatikan betul. Jangan sampai kita dibalik pikirannya oleh di bulan ini dalam bentuk kesyirikan. Subhanallah. Maka kalau jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya, Idul Adha yang kita akan melakukan penyembelihan di situ besar sekali pelajaran yang harusnya kita ambil. Jangan lihat dalam Quran surah As-Saffat 83. Nanti jangan mulai lihat lagi tafsir As-Saffat 83 sampai 103, 104, 105. Inilah ayat yang menerangkan tentang seharusnya kita bisa dapat hikmah besar. Inilah ayat-ayat yang menerangkan tentang aktor utama di dalam proses Idul Adha ini. Siapa dia? Siapa dia? Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, Bapak Ibu semuanya. Jadi membicarakan Idul Adha, jadi kan sekarang sibuk jadi kepanitiaan, untuk teknisnya. Alhamdulillah, saya kira itu hal yang biasa kita lakukan berulang. Tetapi hikmah besar yang ada di dalamnya jangan sampai lewat. Kalau jenengan perhatikan, 2 nabi ini, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, itu mempunyai sifat yang sama, yaitu disifati halim. Jadi kan terlihat di As-Saffat 100-nya ketika Nabi Ibrahim dalam kondisi yang teramat sangat sedih karena dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan bapak. Jadi kan tahu Ibrahim itu diusir bapaknya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kan lihat di dalam Quran surah As-Su'ara dan surah Maryam tentang bagaimana ketika Ibrahim dikatakan oleh ayahnya, kowe ki menghina Tuhan-Tuhanku to kowe. Nek kowe terus-terusan ngono kuwi, tak rajam kowe. Bahasanya begitu Bapak Ibu. Yang lihat di Al-Qur'an. Kowe tak rajam kowe. Bayangin seorang anak diancam dirajam oleh bapaknya sendiri. Niku pripun niku? Coba. Jenengan diusir karo wong liya. Iyalah. Tapi jenengan diusir karo bapake jenengan piyambak niku pripun? Le. Kowe ceramah wae le. Kita rajam, kita lempari batu kali. Kemudian di crossing oleh bapaknya. Pergilah dari hadapanku dalam waktu yang lama. Begitu bapaknya bilangnya. Ibrahim, pergilah kamu dari hadapanku, dari bapakmu ini dalam waktu yang lama. Ada kalimat dalam waktu yang lama. Lungo sing suwi, aku gak weruh
dirimu, itu istilahnya gitu. Gimana rasanya, Pak? Itulah kemudian Ibrahim pergi dan kemudian dia berdoa. Jangan lihat ini di antara tafsir As-Saffat 100. Rabbi habli minas solihin. Itu karena apa? Kesedihan Bapak Ibu. Dia harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kaum kerabat yang jenengan bisa bayangkan rasanya kayak apa tuh, hancur lebur tuh Ibrahim alaihissalam. Jenengan Bapak Ibu, habis liburan kemarin, ada saudara jenengan di Jawa Timur, di Jakarta, di Lampung, datang ke Jogja, di tempat jenengan 2 minggu, jenengan seneng toh nih, seneng buatan didatangi saudara, senengnya pol-polan nih, mesti ada perasaan yang haru biru, cerita zaman cilik dan ben warna-warna lah. Yes. Begitu pamit mereka pulang lagi ke tempatnya sendiri, hari itu saya yakin jenengan kosong hatinya. Gini bang, kok rasanya kok masih gilang sih? Susah digambarkan. Gini bang, jenengan kebayang suasananya Ibrahim alaihissalam waktu itu harus meninggalkan seluruh kerabatnya, bahkan bapak ibunya dia tinggalin. Makanya dia minta teman. Rabbi habli minas solihin. Ingat Bapak Ibu, saat itu Ibrahim alaihissalam itu disifati sebagai seorang pemuda, bukan orang tua. Makanya penggerak dakwah itu harus orang muda memang. Seorang pemuda 20 tahunan. Rabbi habli minas solihin. Dikabul kapan? 80 tahun umurnya. Nunggunya 7 tahun Bapak Ibu. Kebayang nggak? Sendirian, sedihnya 7 tahun. Kita minta, sekarang minta, sore minta dikabul. Subhanallah Bapak Ibu. Ini para nabi. Maka di ayat berikutnya 101 dikatakan fabassarnahu bihulamin halim, kata Allah. Kukabarkan kepada dia kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang halim. Ini sifat keduanya tuh halim Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan baca di As-Saffat 83, nanti kemudian di 84-nya ditafsir oleh As-Su'ara dari ayat 69 sampai sekian, kemudian sebagian diketerangkan di dalam surat Maryam, itu mereka tersifati di dalam sifat halim, Bapak Ibu semuanya. Nah, seorang nabi, Bapak Ibu, tahu begitu fabasarnahu bihulamin halim, kukabarkan hal yang membahayakan untukmu dengan seorang anak yang halim, langsung tahu Bapak Ibu, bakal ada ujian besar. Kenapa? Orang halim itu sifatnya dia sabarnya pakai sangat, semua kebaikannya pakai sangat, itu orang halim. Api gitu maksudnya itu. Itu halim, pakai penekan sangat. Dermawan begitu itu. Itu halim. Jangan kebayang ya ujian seorang ayah nunggu 7 tahun, anaknya tumbuh dewasa lagi senang-senang umur 13 tahun waktu itu. Ismail alaihissalam wis iso bantu kerja. Tiba-tiba ada perintah suruh disembelih. Bayangin, ini yang diuji kesabaran Ibrahim alaihissalamnya dan Ismail. Ismail yo cara wong ora sabar yo melayu bebemen disembelih. Gini apa nggih? Zaman saya ki ono kaya ngono yo ngumpet lah. Tapi apa jawaban Ismail alaihissalam? Kata Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abatif al-matu'mar, kata Ismail, wahai bapakku, lakukan tuh apa yang ada di mimpimu. Insya Allah kau temukan aku sebagai orang yang sabar. Ini Bapak Ibu, jangan perhatikan betul. Di antara hikmah dari Idul Adha. Jadi ada kesabaran yang levelnya itu sangat-sangat sabar. Jadi jangan kalau nyembelih hewan kurban, itu hasilnya itu harus masuk orang yang sangat sabar. Maka di antara ciri Bapak Ibu, ini kita saudara-saudara kita lagi hajian. Di antara haji yang mabrur, pulangnya dari hajian dia pasti jadi orang yang profilnya tuh luar biasa sabar, lomoh. Harus begitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, haji yang mabrur tidak pantas bagi dia pahala kecuali sorga. Kebayang nggak jenengan coba? Yang hajian itu nek mabrur, mulih ki dapat pahala sorga.
Berarti kita melihat orang yang berjalan di muka bumi tapi dia penduduk sorga. Gini apa nggih? Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan seorang yang hajinya mabrur itu seperti anak baru lahir. Ini menjadi dalil, sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar dihapus, sebagian ulama tidak setuju. Tapi saya termasuk yang berpendapat saya setuju. Hadisnya mengatakan, teksnya, orang yang hajian mabrur maka seperti baru lahir. Nek nabi lahir apa yang jadi dosa? Coba Bapak Ibu. Maka orang akan diuji mabrur atau tidak hajian sebagaimana orang diuji halim atau tidaknya di dalam ujian yang nyata. Maksudnya gini Bapak Ibu, orang naik kelas 2 itu lewat ujian, gini Bapak Ibu. Kelas 1, kelas 2, kan harus ujian dulu, gini Bapak Ibu. Maka Ibrahim begitu tahu, fabasarnahu bigulamin halim. Kukabarkan kepada engkau Ibrahim dengan anak yang halim, langsung ngerti. Lah ujiannya apa meneh iki? Ingat ya Bapak Ibu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, man asatu nasibalaan?" Siapa tuh orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah jawab apa? Al-anbiya. Para nabi itulah yang paling berat ujiannya. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin tidak soleh, makin siki ujiannya. Dalil mengatakan seperti itu. Maka begitu dapat kabar tentang anak yang halim, berarti anak hebat ini pasti melewati ujian. Orang dikatakan hebat itu kalau lewat ujian, Bapak Ibu. Sekarang lagi ramai ijazah nih. Mesti kepisahnya orang benar, masuk ijazah benar, itu urusan mereka lah. Tapi logikanya benar, maksudnya logikanya benar. Nek nggarap ujiannya mulai keliru kok lulus gitu. Ini kan bener nih logikanya. Itu sekali lagi itu urusan saya, nggak ada urusan. Saya mengambil logikanya, maksud saya mengambil logikanya. Subhanallah. Ini tidak dalam rangka untuk menghukumi siapa-siapa, nggak boleh. Jadi begitu dapat kabar halim, maka Ibrahim langsung tahu ini bakal ujiannya gede banget. Dan kita tahu makanya sifat ini seharusnya bisa kita ambil. Apa sifat halim? Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya nggak akan sampaikan ke jenengan urut-urutan dalilnya, tapi jenengan nanti buka nggih As-Saffat 83 sampai sekitar 103-104 nggih, tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Saya akan menekankan di bagian halim itu nggih, karena dua orang ini disifati sebagai halim. Halim nggih, jangan perhatikan betul, yaitu orang yang selalu bersikap lapang dada di semua situasi. Ini poin pertama. Orang halim adalah orang yang selalu lapang dadanya di situasi apapun. Dan al-halim adalah sifat yang menempati tempat tertingginya akhlakul karimah. Kita tahu nih, Rasulullah diutus ke bumi dalam rangka misinya dua, agar kita menyembah kepada Allah dan agar kita punya akhlak mulia. Kita sudah ceritakan nih kisah Abu Sufyan ketika datang ke Heraklius, ditanya tentang apa yang didakwahkan oleh saudaramu itu, maka dijawab, Rasulullah mengutus menyuruh kami untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, meninggalkan kalimat-kalimat bapak-bapak kita tentang sumpah-sumpah itu. Kemudian apa? Disuruh akhlakul karimah. Maka visi misinya Rasul diturunkan yaitu maka kalimat halim itu mewakili tentang pemimpinnya akhlakul karimah, itu sifat halim. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, istighfar itu ada juga pemimpinnya, gini lagi. Namanya apa? Sayyidul istighfar. Kita bisa mengatakan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, rabbighfirli, dan yang lain. Redaksi untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Tolabul maghfirah, minta maghfirah, minta pengampunan kepada Allah. Tapi kalimat itu semua ada sayyidnya. Sayyid itu pemimpin, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika dan seterusnya. Maka akhlakul karimah, jujur, akhlakul karimah, suka senyum, akhlakul karimah, menolong orang lain, akhlakul karimah. Tapi ada pemimpinnya, namanya halim, Bapak Ibu. Nah, inilah yang nempel kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dia adalah orang yang dadanya lapang. Gimana nggak lapang, Bapak Ibu? Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah
untuk menyembelih anaknya itu dengan perintah kualitas terendah. Jadi wahyu itu Bapak Ibu, kualitas tertinggi wahyu itu Allah berbicara langsung. Seperti Musa alaihissalam misalnya. Tetapi ada wahyu yang terendah kualitasnya. Maksudnya cara menyampaikannya. Kalau bukan nabi bisa saja meragukan maksudnya. Adalah mimpi. Dan ketika perintah sembelih ini mimpi. Kata Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya itu wahai anakku yang saya sayangi. Ini bunayya. Ini sesungguhnya aku arofil manam ani adbahuk. Sesungguhnya aku di dalam mimpiku melihat aku menyembelihmu. Fandur madataro. Coba tok pikir ke, piye menurutmu? Nah ini jawabannya apa tadi? Ya abatifal, wahai ayahku yang saya sayangi. Matukmar, lakukan aja tuh perintahnya. Satadijuni insya Allah minas sabirin. Jadi orang yang halim itu lapang dada. Dia tidak mengatakan begini, mimpiku bener orang yuk. Engkau nunggulah, kok menunggu mimpi meneh. Enggak begitu langsung. Tapi itu Nabi nih. Jangan jenengan mimpi kayak gitu terus praktek. Bu, aku mau bengi ngimpi jambangi kowe terus dijambak. Bukan itu Nabi. Jadi proses wahyu itu bisa dibicarakan langsung, bisa lewat. Nah, yang paling rendah adalah lewat mimpi. Bahkan dengan kualitas terendah pun orang halim itu langsung dilaksanakan dua-duanya. Ismailnya begitu, Ibrahimnya begitu. Jadi sekali lagi, orang halim adalah orang lapang dada sehingga di antara ciri khas orang halim Bapak Ibu, jikalau dia disakiti oleh orang lain, dia itu langsung Bapak Ibu memaafkan, mendoakan kebaikan dan mendoakan ampunan untuknya. Bayangin, ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Subhanallah. Bayangkan ketika bapaknya mengatakan, kowe iki ngenyek karo Tuhanku, tak rajam kowe. Pergilah kamu dari hadapanku dalam waktu yang lama. Jawabannya apa? Salamun alaikum. Semoga keselamatan untukmu wahai ayahku. Ada lanjutannya, dan aku akan mintakan ampun kepada Allah. Akhirnya sama Allah ditegur, nggak boleh nih. Jadi ini ketika bapaknya sudah meninggal, ya sudah, tidak pantas bagi seorang muslim memintakan ampun kepada kepada Allah untuk orang lain yang sudah jelas kekafirannya, sudah meninggal. Seperti Rasulullah ketika minta ampun untuk Abi Thalib. Walaupun kaum kerabatnya. Bayangkan Bapak Ibu, jenengan mampu nggak? Coba, Pak Tovan, jenengan dulu, pecicilan ini baik banget. Salamun alaikum. Semoga Allah mengampunimu ya. Semoga kebaikan untukmu. Jenengan mampu buatin kata sini. Ini pelajaran besarnya begitu Bapak Ibu. Jenengan Idul Adha, jenengan nyembelih nanti. Di antara pelajaran yang harusnya jenengan ambil adalah ketika jenengan disakiti orang lain, nggak ada dongkol. Nggak ada dongkol Bapak Ibu. Jenengan longgar dadanya. Bahkan langsung memaafkan, mendoakan kebaikan. Ini hati-hati nih. Zaman sekarang kita ada orang marah-marah sama kita. Mudah-mudahan jenengan angsal hidayah. Mudah-mudahan jenengan diampuni. Oh digaplok niku. Oh kok iki sapa enggak ya men ketok hidayah kowe. Malah dikira ngejek nggih. Tapi begitulah sifat orang halim Bapak Ibu nggih. Sebenarnya ada 10 sifat nggih. 10 sifat orang-orang halim nggih. Secara umum adalah akhlakul karimah. Orang ini adalah orang yang sangat lapang toleransinya dalam hal muamalah, tetapi sangat ketat dalam masalah akidah. Itu orang halim. Kalau masalah muamalah longgar dia, nggak terlalu berat, gampang lah ngomongnya gitu. Tapi kalau udah masalah akidah ketat, ini orang halim. Makanya di antara pesan besar di dalam kisah ini adalah tauhid, Bapak Ibu. Tauhid, kita taat betul kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ya kalau nggak bersandar kepada Allah gimana suruh nyembelih anaknya? Nunggu sejuta tahun dikon disembelih. Kalau nggak tauhidnya kuat ya bikin ngarang-ngarang wae mosok. Kan begitu kira-kira. Kemudian ada ini tentu saja Al-Halim itu kan salah satu sifatnya Allah bahwa seburuk apapun hambanya berbuat buruk masih tetap berpotensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan makanya halim pakai sigot fa'il yang mengandung makna sangat. Ini tadi penyebutannya. Jadi sigotnya fa'il ini bahasa Arab gitu. Jadi kalau pakai sigot fa'il menunjuk sangat gitu.
apik yuk apik Dan berulang kali Bapak Ibu saya menemukan orang kayak gitu Bapak Ibu. Yang saya ceritakan ke jenengan yang namanya Mas Taufik itu, teman saya itu. Saya sampai kadang-kadang heran gitu. Ada orang sebaik itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai hari ini Bapak Ibu. Sejak Amar SMP kelas 1 Pak ya. Dia itu ngirim sangu untuk anak-anak saya itu sejak Amar SMP kelas 1 sampai sekarang nggak pernah putus. Bahkan kemarin ketika Amar kecelakaan, saya tuh dikirim sama dia tuh 7 juta Bapak Ibu. Ini saya jadi cerita nih. Ketika Amar kecelakaan itu, Mas Taufik itu kirim ke saya itu 7 juta. Saya kembaliin Bapak Ibu. Enggak mau. Bayangin seperti itu. Ada orang yang halim. Bukan orang kaya Bapak Ibu. Nek wong sugih ngono, bukan orang kaya. Tapi dasar sifatnya halim, opo-opone banget. Dengan senyum sama orang, senyumnya tenanan, tulus dari hati. Orang kalau senyum dari hati kan beda. Gini apa nggih? Senyum, tenanan senyum. Ada orang senyum sinis. Ini sini sih ada kan. Jadi baiknya tuh sangat. Maka ini tolong dipegang betul Bapak Ibu. Pelajaran Idul Adha kita kali ini, tolong jenengan berbuat baik dengan sangat. Jangan-jangan ini Idul Adha terakhir kita. Jangan-jangan inilah kesempatan kita terakhir Bapak Ibu. Ada kalimat yang sangat saya takjub gitu dari saudaranya Pak Nandang. Ketika saya ngisi di Dewi Pulisari, beliau mengatakan ke saya begini, masalah untung Ustadz, saya itu di masa sepuh ketemu ngaji, sehingga saya bisa hijrah. Seandainya tidak, mungkin harta saya tidak bermanfaat. Itu Pak Nandang, kalimat yang terus terang saya sampai gerger sama istri itu, karena saya waktu itu ceramah sama istri. Masya Allah, ada orang yang diberi hidayah. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu semuanya, makin tua kan makin dekat. Gini bang, kita harus sadar sepenuhnya, makin tua kita tuh makin dekat dengan kematian kita. Nggak bisa enggak. Memang mau kemana kita? Sebagian jenengan mungkin nggak akan 20 tahun lagi, nggak akan 10 tahun lagi. Ketika ada ilmu kayak gini ini kan nggak setiap orang Bapak Ibu. Saya yakin nggak setiap asatid pula membahas bab seperti ini. Maka kalau jenengan ini sampai kepada jenengan, kesempatan ini mungkin kesempatan yang sangat langka, supaya jenengan bisa halim, betul-betul orang yang sangat waktunya habis. Ada 10 sifat sebenarnya, nanti jenengan coba cari informasi, mungkin mudah-mudahan bisa diperdalam, karena inilah puncaknya akhlakul karimah, dan inilah yang Allah hadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam setelah menunggu sekian lama. Fabasyarnahu bihulamin halim. Setelah Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, diberi kabar gembira dengan anak yang halim. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijaga oleh Allah. Kita doakan semua yang sedang sakit untuk sembuh dan mendapatkan kebaikan serta sisa umur dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah di bulan Hurum ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita pulang dengan bekal yang banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertemu lagi di jannah insya Allah. Demikian yang disampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.